fine aja lah. Kalau dia suka dengan itu ya nggak apa-apa kan, santai-santai aja. Kalau dia dengan itu dia senang, nggak, bagi saya nggak ada masalah. Disebut apa ya namanya? Disebut nyinyir Bapak. Nyinyir, pansos. Gimana tuh? Apa tuh pansos itu ya? Panjat Panjat sosial. sosial. Numpang beken. Oh, numpang beken. Loh, yang saya berbagian kenapa orang dia memulai siapa sih? Gak apa-apa lah, suka dia lah. Ya saya sih sebenarnya ya makanya saya juga heran kenapa dia nyerang saya pribadi, ya kan. Cuma kalau saya layani kan juga kan nanti kan jadi panjang terus kan. Konten dia nanti jadi hebat pula kan, ya kan. Saya kan nggak perlu mau konten saya hebat tidak hebat, nggak ada urusan kan. Jadi bagi saya ya santai-santai aja lah. Pokoknya kalau dia senang dengan itu fine aja. Dia terus mau hina saya silakan aja. Saya udah bilang kan, saya tidak tinggi karena dipuji. Saya tidak rendah karena dihina. Ya, jadi kalau dia dengan menghina saya dia senang, nggak apa-apa. Kalau dia itu nggak ada masalah buat saya. Simple aja. Awalnya kan bisa dikatakan ini kan pencemaran nama baik juga nih. Ya. Nah, seperti apa sih Pak? Ya, yang tadi itu sebenarnya yang saya katakan tadi itu yang dia menyatakan saya, menuduh saya, menyatakan bahwa istilahnya itu tadi itu memamerkan harta-harta itu adalah melanggar kode etik, ya itu yang merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Karena saya tidak pernah menyatakan itu, ya. Nah kalau soal dia tuduh saya soal pamer-pamer, ya kalau itu bagi saya itu nggak ada masalah lah. Simpel aja. Dia senang nggak menghina saya? Kalau dengan itu dia puas, nggak apa-apa. Ya jangan, itu perasaan dia kan. Ya kan, ya jangan baper dong. Ya kan, ya jangan baper dong. Ya kan. Kalau dia tidak merasa bersalah kan nggak ada masalah. Banyak sekali orang juga di sana tuh nggak ada masalah. Banyak di sana orang punya harta banyak juga nggak ada masalah. Lagi pula saya sudah katakan, uang, harta, Lamborghini, Ferrari, Lexus itu sangat penting. Ya, salah satu kebahagiaan orang adalah uang. Nggak ada salah. Flexing berarti Nggak ada yang salah. Jangan salah diartikan omongan saya ya. Nggak ada yang salah. Itu perlu, sangat perlu. Apalagi bagi seorang advokat, kalau kita berprestasi bagus, konsekuensinya adalah kita dapat uang yang bagus kan. Kualitas kita tinggi, otomatis uangnya juga tinggi. Itu konsekuensi logis. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai advokat baru ini atau calon advokat ini berpikir mau jadi advokat supaya kaya, supaya dapat mobil mewah. Jangan begitu. Kalau itu yang terjadi, nanti dia bisa berpotensi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu tugas saya sebagai ketua umum Peradi, harus memberikan edukasi kepada calon-calon advokat baru maupun calon-calon advokat. Sampai kapanpun, perlu diingat tuh ya, sampai kapanpun saya akan sampaikan itu. Ya, karena itu tugas saya sebagai ketua umum Peradi, memberikan edukasi kepada calon-calon advokat ini. Jadi jangan dibalik-balik paradigmanya gitu loh. Jadi bukan berarti saya melarang orang tidak menjadi punya harta. Mau dia pamerkan itu urusan dia. Soal itu melanggar atau tidak, itu Dewan Kehormatan yang tahu, bukan saya. Gitu kan? Saya tidak mengatakan sah atau tidak, ya kan? Ya, refleksi itu masuk semua apa? pamer. Pamer. Bahasanya dia tinggi soalnya. Ya. Tren sekarang. Kalau fleksi mau pamer atau tidak itu nggak boleh saya berpendapat itu sah atau tidak. Saya udah bilang berkali-kali, harus Dewan Kehormatan yang bisa menentukan itu, dan itu pun kalau sudah ada persetujuan. Ya kan? Jadi saya nggak bisa bilang itu sah atau tidak sah. Jadi bagi saya itu fine. You merasa pamer, ya silakan aja. Soal nanti dihukum atau tidak oleh Dewan Kehormatan, itu urusan Dewan Kehormatan gitu loh. Dan karena nanti kita berdebat lagi yang dimaksud dengan pamer itu apa. Ya kan? Umpamanya gini, saya berfoto, ada mobil di belakang, itu pamer nggak? Atau ada orang mengatakan pamer, oh ini loh baju saya harganya segini. Nah, mungkin itu yang pamer kali ya gitu ya. Tapi ya itu pun saya juga nggak mau terlalu jauh lah. Urusan pribadi orang. Tapi yang penting bagi saya, apakah pamer itu sah atau tidak, itu urusan Dewan Kehormatan, bukan urusan saya. Ntar nih pertanyaannya. Wajib saya nih. Saya nggak mau menilai. Dia juga teman saya kok, teman itu. Jadi saya nggak mau menyerang pribadi dia. Ya, soal dia baik atau tidak baik, masyarakat yang menilai, bukan saya. Tapi bagi saya dia tetap teman. Ya kan? Bukan, karena enggak. Dewan Kehormatan itu hanya kewajibannya kalau ada pengaduan.
kami yang mempunyai kewajiban memberikan edukasi kepada calon-calon advokat. Edukasi, ya seperti pembekalan itu. Saya katakan, kalian nih boleh punya harta nggak? Boleh. Boleh punya mobil mewah nggak? Boleh. Punya Lamborghini atau Ferrari nggak? Boleh. Punya Lexus boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah. Ya, yang kami harus tekankan itu jangan sampai gara-gara itu tergiur, saya mau jadi advokat aja, dapat mewah, dapat harta gitu. Jangan gitu. Itu berbahaya. Tujuan advokat menjadi advokat itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Soal kemudian dalam menegakkan hukum dia dapat uang, nah itu konsekuensi logis, ya kan? Makanya selalu kita katakan tingkatkan kualitasmu sebagai advokat. Kalau kau berkualitas maka uangmu akan banyak. Gitu. Kalau kau semakin baik maka tentunya orang akan lebih menghargai yang baik. Itu yang kita tekankan. Tapi di benaknya nggak boleh cita-citanya uang gitu lah. Tapi uang perlu gitu. Jadi kalau dari refleksi tadi bilang itu ya oke lah. Sejauh ini aduan yang masuk ada apa aja tuh Bang? Aduh, saya nggak detail ya karena baru laporan pengaduan itu saya terima paling kalau 1 tahun sekali kan di Rakernas. Jadi apa yang terjadi di kehormatan kami nggak pernah campur. Jadi jangan salah paham ya. Kita ini organisasi kita besar. Kita ada komisi pengawas, ada dewan kehormatan, dan orang-orangnya pun ada sekretariat yang sendiri, sekretarisnya sendiri. Jadi apa yang terjadi di dewan kehormatan 1 tahun itu saya nggak pernah tahu itu. Baru nanti di Rakernas mereka biasanya lapor, ya kan? Baru terakhirnya nanti 5 tahun sekali di Munas gitu. Jadi itu yang ada gitu. Jadi seperti sekarang ini katanya kan ada laporan dari Pertahi, Komisi Hotang kepada Hotman. Hotman juga ngelapor. Kita hanya dapat dengar di media pada waktu itu diputus gitu kan. Kemudian ada yang banding, ya kan? Kemarin saya dengar dari Dewan Kehormatan katanya udah diputus. Tapi putusnya kayak apa juga kita belum tahu. Kita tunggu aja. Gitu loh. Oke, kalau Ya, jadi santai-santai aja lah ya. Bukan yang Pak. baik ya Pak ya. Ya? Panutannya dia bukan orang yang baik untuk Sudah saya bilang Hotman, saya pokoknya kalau bicara pribadi Hotman atau siapapun saya tidak pernah mau. Ya, saya tidak akan mau. Ya, itu nggak bagus lah. Biar gimana pun kan kita teman sejawat, kan. Tapi komunikasi saat ini baik-baik aja Bang? Masih Ya, jalan? saya nggak pernah merasa ada hal yang buruk dengan dia. Sudah saya katakan, dia mau hina saya, mau kalian bilang tadi kan, sebarkan nggak apa-apa. Ya kan? Saya udah katakan, saya tidak rendah karena dihina, saya tidak tinggi karena dipuji. Ya kan? Lihat nih, Anda hina saya, begini juga. Anda puji saya, gini juga, nggak berubah gitu. Ya kan? Ya, saya kira nggak ada masalah. Pokoknya dia mau kalau apa yang dia bikin senang, silahkan aja. Kalau itu buat dia bahagia, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini percakapan dengan Bang Hotman berjalan baik atau tidak? Ya, selama ini sih nggak ada masalah dengan dia sih, baik-baik aja sih, baik-baik aja, nggak ada masalah. oke, jadi gimana Pak, terakhir alasan beliau keluar itu sendiri apa sih Pak? Tanya Hotman dong. Belum ada Saya nggak tahu alasan dia keluar. dicantumin nggak sih Pak? Dalam surat Dalam suratnya dicantumin nggak sih? ke Sinat nggak Bang? ada. Ada not Nggak ada catatan katanya. khusus? Saya nggak baca sih. Saya hanya di pemberitahuan WA kemarin. Nggak ada ya? Berarti Nggak. Berarti just sampai saat ini belum dibaca surat tersebut Bang? Saya pernah di WA tapi saya nggak perhatikan. Makanya dia yang tahu nih, ketua harian kita ini. berarti Apa tidak ada sih not itu sih? khusus Apa ya? tuh Bang? pemberitahuan mengundurkan diri dari keanggotaan Peradi. Dengan alasan? Alasannya nggak ada. Ada. dituliskan ya Pak. Enggak dijelaskan alasan. Tapi Pak Oto sebenarnya syarat-syarat untuk kayak keluar dari organisasi apa sih? Jika Nggak ada. ada, nggak ada. Kalau sebagai advokat, kecuali kita memecat dia sebagai advokat. Jadi keanggotaan itu kan mandatori sifatnya, wajib kan. Dan itu bukan kewajiban kita, kewajiban dia menjadi anggota. Nah, tapi kalau mengenai pengunduran diri sebagai advokat, berhenti sebagai advokat, itu diatur dalam undang-undang advokatnya. Tapi kalau pengunduran diri sebagai anggota Peradi, nggak ada itu diaturannya, karena mandatori, wajib, Berarti melekat ya Bang? melekat. Nggak bisa pindah? Berdasarkan undang-undang itu. Oke. Berarti harus berhenti dari advokat dulu solo. Ya, menurut pemahaman kita harus berhenti dari advokat. Kalau kita konsisten dengan undang-undang, ya pasal 30 dan pasal 32, kalau konsisten. Tapi kalau kita bilang, oh nyatanya sudah banyak organisasi advokat yang lain, itu kan soal yang lain. Itu kan soal penyimpangan. Tapi aturannya tidak seperti itu. Sudah saya bilang untuk apa kita berdebat? Sudah saya katakan ukuran seorang itu hebat mengenai pintar dengan etika, hebat dengan etika
diukur dari kemampuannya berdebat, bukan diukur dalam kemampuannya memahami kode etik, tapi diukur daripada kepatuhannya dan ketaatannya kepada kode etik. Jadi kalau saya mau hebat di kode etik, ya saya taati kode etik, saya patuhi, itu aja buat saya. Oke, cukup.